Ya, ternyata berdasar ke beberapa penelitian, 82% ini wanita selingkuh rata-rata dengan orang dekat. Ya, artinya dengan mungkin orang-orang yang memang kesehariannya lebih sering melakukan pertemuan, baik itu pertemuan karena terlibat sebuah pekerjaan ataupun pertemuan yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama Anda tentunya di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar permasalahan rumah tangga. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin berbicara mengenai sebetulnya antara pria dan wanita itu lebih banyak mana yang selingkuh. Ini adalah sebuah pertanyaan yang sering kali diucapkan atau dilontarkan oleh sahabat-sahabat Kang Kumis semua sebetulnya, karena memang mungkin ketika seseorang timbul rasa penasaran, ini adalah hal yang biasa. Namun sebelum lanjut ke topik, nggak ada salahnya silahkan Anda subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis. Dan sahabat Kang Kumis yang sangat Kang Kumis cintai, perlu Kang Kumis sampaikan bahwa di sini Kang Kumis tidak pernah membuka konsultasi berbayar. Artinya konsultasi yang betul-betul berbayar dari Kang Kumis pribadi meminta uang sama sekali tidak ada ya. Jadi ini perlu sahabat ketahui semua bahwa Kang Kumis tidak pernah meminta uang secara langsung, ya. Tidak pernah, karena memang tujuan Kang Kumis di sini adalah bagaimana kita bisa sama-sama menyelamatkan rumah tangga kita yang mungkin sangat perlu untuk kita selamatkan ya. Karena ketika rumah tangga sampai retak antara hubungan kita dengan pasangan kita, tentunya banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Maka dari itu sekali lagi saya katakan bahwa Kang Kumis tidak pernah membuka konsultasi berbayar. Oke, kembali ke tema. Kang Kumis kembali mengutip dari Journal of Family Psychology. Ini tentunya adalah boleh dibilang mungkin datanya cukup akurat, yang memang di sini membahas seputar permasalahan perselingkuhan yang begitu detail ya. Kang Kumis coba kupas sedikit sebetulnya ketika mungkin sahabat siapa, entah pria entah wanita, tentunya penasaran sebetulnya selama ini sih kenapa wanita seakan-akan dipojokkan bahwa yang menjadi pelaku utama dalam perselingkuhan rumah tangga itu adalah wanita, padahal belum tentu ya. Karena sebetulnya kalau kita bicara itu adalah kejadian itu sebetulnya sama-sama, tapi pada faktanya memang tidak demikian. Yaitu mungkin di sini total 77% wanita yang suka selingkuh ini tentunya memiliki alasan ya, alasan yang berbeda. Yaitu sekitar 77% wanita selingkuh karena merasa diabaikan oleh pasangan ini. Ini ternyata jumlah ini menduduki ranking teratas. Dengan alasan diabaikan oleh pasangan ini tertinggi ya, yaitu sebesar 77%. Kemudian alasan yang kedua itu karena menurun sebuah kasih sayang atau berkurangnya sebuah kasih sayang yang timbul antara pasangan. Artinya mungkin si istri sudah mulai berkurang rasa kasih sayang terhadap pasangan ini sebesar 70%. Ini. Nah, di sini juga perlu saya jelaskan bahwa memang pada sebagian besar pria memang lebih suka seputar perselingkuhan fisik. Ya, artinya di sini mungkin fisik adalah ketika kita bicara nafsu. Nah, ketika wanita itu bukan hanya fisik, tapi di sini wanita sebagian besar memang melibatkan hati dan perasaan ketika ia menjalani sebuah hubungan perselingkuhan dengan pria lain atau pria yang bukan pasangannya. Ini. Kemudian yang kelima yaitu sebesar 30% wanita mengaku kesepian. Ini 30% ya. Ini mungkin bisa terjadi di mana saja. Karena ini bicara tentang perselingkuhan secara menyeluruh. Artinya memang ini bersifat luas ya. Kemudian yang keenam ternyata di sini wanita mandiri juga masuk nominasi, yaitu sebesar 27% wanita mandiri ya, ini masih bisa menjalani perselingkuhan. Nah, ini. Kemudian yang berikutnya yang ketujuh adalah 20% wanita selingkuh terjadi di kalangan ibu rumah tangga. Nah,
Kenapa di sini terjadi persentase? Karena tentunya tidak semua wanita juga menjalani perselingkuhan. Di sini adalah untuk memberikan batasan bahwa ketika bicara wanita, di sini tidak semua wanita menjalani perselingkuhan di tengah kehidupan rumah tangganya. Ada yang setia dari awal hingga akhir usia. Itu tidak sedikit ya. Berarti yang di luar itu berarti adalah tergolong wanita-wanita yang memang mampu mempertahankan kehidupan rumah tangganya hingga akhir usia ini. Kemudian yang kedelapan di sini pria dianggap hanya sebagai pencari dari beberapa persentase yang memang ada di atas ya. Pria ini adalah sebagian besar adalah merupakan mungkin penikmat ya. Ini kita bicara mengutip dari ya, Journal of Family Psychology. Ini tentunya adalah boleh dibilang mungkin datanya cukup akurat. Namun di sini perlu Anda pahami ternyata bahwa ada sebuah perselingkuhan yang memang jumlahnya lebih tinggi dari persentase itu semua, yaitu ternyata angka tingkat perselingkuhan yang terjadi itu adalah sebesar 82%. Nah, lalu yang 82% ini sebetulnya siapa dengan siapa? Ini ya ternyata mendasar ke beberapa penelitian, 82% ini wanita selingkuh rata-rata dengan orang dekat. Ya, artinya dengan mungkin orang-orang yang memang kesehariannya lebih sering melakukan pertemuan, baik itu pertemuan karena terlibat sebuah pekerjaan ataupun pertemuan yang di luar itu. Jadi ini mencapai nilai 82%. Jadi ternyata memang ya secara logika karena mungkin terjadinya sebuah intensitas pertemuan yang begitu rutin antar lawan jenis, kemudian cinta hadir juga mungkin karena biasa. Nah di situ mampu atau bisa juga menimbulkan perselingkuhan. Nah, ternyata ini adalah menduduki nilai yang cukup memprihatinkan ya apabila kita mengacu dari data-data yang ada. Nah, sahabat Kang Kumis, mudah-mudahan itu semua bisa bermanfaat buat sahabat Kang Kumis ya. Dan juga mudah-mudahan kita menjadi lebih berhati-hati dengan siapa kita bergaul. Namun di sini bukan berarti kita tidak boleh bergaul dekat dengan teman, tapi kita harus bisa membedakan antara kedekatan kita dengan teman kita dan kedekatan kita dengan pasangan kita. Tentunya di situ kita harus mampu bertindak bijak dan membedakan bahwa mana teman, mana sahabat, dan mana suami. Nah, sahabat Kang Kumis, mudah-mudahan hal yang pendek ini bisa bermanfaat panjang buat Anda. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.